Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, saya menghadirkan satu sosok yang memang menggeliat dan juga berkecimpung dalam dunia avokat, banyak membantu masyarakat terkait dengan kasus-kasus yang memang perlu direspon atas pemarginalan hak mereka, dan juga ada hal-hal yang memang patut kita akan diskusikan terkait bagaimana kondisi hukum di Aceh, sejauh mana implementasinya, apakah memang sudah on the track atau memang banyak hal dan permasalahan yang perlu kita ungkap di sini. Saya akan ajak bincang-bincang bersama Kasibun Dulai. Mari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bisa hadirkan Abang di sini. Ya, sama-sama nih, sama-sama Bung Aryos. Siap. Kita memulailah dalam diskusi ataupun bincang-bincang santai ini. Bagaimana Abang melihat implementasi kondisi hukum di Aceh, Bang? Iya, yang menarik buat saya itu sebenarnya di tindak pidana korupsi. Oke. Kenapa hal itu menarik, Bang? Apa yang melatar belakangnya sehingga kok menarik? Apa karena banyak duit? Enggak lah. Yang pertama dia dianggap sebagai apa namanya kriminal yang luar biasa, ya kan? Sehingga seolah-olah orang kalau sudah kena tipikor itu macam penyakit itu kan, penyakit menular. Ya. Sehingga orang tidak boleh dekat. Kadang-kadang yang sebelumnya jadi sahabat karena dia sudah tipikor, ya kan, jadi dia menghindar. Jadi tidak ada orang yang bisa dianggap untuk minta tolong. Oke. Nah, sementara penegakan hukum tindak pidana korupsi pada saat ini menurut saya banyak dilatar belakangi oleh motif yang sebenarnya bukan karena hukum itu sendiri, bukan karena kepentingan penegakan hukum, tapi justru karena ada subjektivitas dari, kalau boleh kita buka lebih terbuka itu, ada subjektivitas dari APH, aparat penegak hukum. Sehingga Apa yang kok bisa memunculkan satu penilaian seperti itu? Di mana justifikasi kuatnya? kalau kita apa namanya, kita memang tidak bisa bicara fakta ya. Ini kalau istilah Amin Rais dulu apa namanya, terasa tapi tidak bisa diraba. Sudah jadi common sense tapi tidak bisa dibuktikan. Semacam kalau dulu Amin Rais kan mengibaratkan buang angin kan, Yeah. jadi terasa tapi tidak diraba. Jadi dengan adanya hak penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan dan juga yang diberikan kepada KPK dan tentunya sebelumnya juga kepada kepolisian untuk menyidik tindak pidana korupsi sebagai kriminal yang dianggap luar biasa, itu mengakibatkan sistem pergerakan anggaran kita pun di daerah sampai kabupaten kota itu melibatkan teman-teman yang seharusnya dia tidak terlibat di wilayah itu. Terlibat di wilayah itu sehingga melatar belakangi banyak kasus penegakan hukum yang boleh jadi bukan karena ada apa namanya, ada temuan yang sangat besar di sana, tetapi juga karena residu ya, residu perebutan proyek atau APBK, APBN atau juga di APBA ya. Nah, seperti itu ya. Yang selama hampir 10 tahun kita menangani tindak pidana korupsi, tidak lepas dari suasana-suasana yang seperti itu. Nah, selama 10 tahun itu apakah ada juga yang kasus nggak yang menemukan ternyata ada human error yang terjadi di dalam tindakan tipikor, di mana human error itu salah tanda tangan ataupun salah penempatan anggaran ataupun apalah istilahnya kan? Iya, makanya saya katakan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Aceh pada saat ini memang jumlahnya mungkin lebih besar daripada Sumatera Utara. Oh, Padahal ngeri kali ya? ya, padahal jumlah anggarannya lebih besar di Sumatera Utara, jumlah kabupatennya lebih besar Sumatera Utara, tetapi jumlah penindakannya justru lebih banyak di Aceh. Karena memang ada persoalan yang sangat elementer di pemerintahan kita terkait dengan administrasi proyek. Jadi administrasi proyek ini dari beberapa kali pertemuan dan di media juga sering kita sampaikan, di pemerintah Aceh itu memang tidak ada political will agar proyek itu dilelang pada awal tahun. Tapi kan sudah mulai nih. Tahun ini aja sudah dimulai di bulan Desember, Januari sudah mulai berjalan toh?
Iya, itu mungkin sekarang. Tapi yang selama ini yang selalu masuk ke aparat penindakan itu biasanya kontraknya melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga itu pada di bulan September. Nah, ketika bulan September dia melakukan kontrak, apakah itu jasa ataupun bangunan, ya kan, jasa atau bangunan, itu nanti akan berefek pada tidak selesai dikerjakan pada tanggal 28 Desember. Nah, itu memang ada masalah itu dalam satu sisi. Tapi sisi yang lain yang mungkin tidak bisa diungkap secara nyata oleh media mungkin atau oleh pemerintah, itu tadi yang saya katakan ada juga subjektivitas karena ada pertarungan untuk memperoleh kue-kue yang ada di APBK, kue-kue yang ada di APBA dan APBN, sehingga ada kekalahan-kekalahan di sana sehingga berefek pada penindakan tindak pidana korupsi yang harusnya mungkin tindak pidana korupsi di tempat lain lebih besar. Tapi karena sini ada konflik kepentingan, inilah yang menjadi. Apakah memang karena sumber dayanya hanya dalam tumpukan APBA saja sehingga ruang geraknya tertuju semua pada ini ya? Iya, kan APBA sama APBK ini kan macam apa ya? Macam ikan di dalam akuarium. Yeah, bisa orang lihat semua kan? Nah, sehingga memang semua orang bisa memplototin ya kan? Termasuk ya bisa jadi ada oknum APH, bisa jadi yang pemain-pemain yang sudah jelas kan memang kalau yang pengusaha-pengusaha yang bermain di situ memang sudah jelas kan, tapi juga untuk mendapatkan memenangkan tender, memenangkan pemilihan pemenang di dalam pelaksanaan konstruksi dan jasa itu biasanya juga APH juga ikut bermain. Nah, saya berharap ya kita semua punya satu komitmen yang serius ya. Ya. Tentunya ini kan bukan hanya latar belakang dari pemerintah saja. Nah, bagaimana ini membangun satu kesamaan visi, kesamaan senasib, ide ya, sehingga ini menjadi gerakan yang masif yang betul-betul dilatar belakangi dengan satu kebutuhan. Iya, kalau kami kan latar belakangnya advokat ya, advokat atau praktisi hukum. Sebenarnya dalam tugas keseharian kita kan membela atau melakukan advokasi kepada mereka yang punya konflik terhadap hukum ya, terutama yang seperti yang saya katakan tadi, wilayah-wilayah yang sekarang ini adalah korupsi yang tidak semua orang punya kemauan dan kemampuan untuk masuk ke sana. Kita masuk, maka kami agak secara filosofi dan kesadaran pribadi menganggap, oh ini kayaknya ada hal yang bermasalah gitu kan. Ada hal yang bermasalah dalam arti kita bukan anti terhadap penegakan hukum. Ya, justru kita juga seperti yang saya katakan berkepentingan terhadap penegakan hukum itu. Tapi kita menginginkan penegakan hukum yang benar-benar gitu. Ya, kalau memang itu ditindak dia adalah korupsi ya, yang benar korupsinya, bukan karena yang tadi, karena kelalaian administrasi kan gitu. Memang seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, memang ada kelemahan di pemerintahan kita, di ASN kita terhadap administrasi proyek ya kan. Tapi kita menginginkan penindakan korupsi itu ya kepada tempat-tempat yang benar-benar di sana ada korupsi, bukan karena yang kena itu KPA-nya, yang kena PPTK-nya, ya kan, yang kena nanti bagian keuangan gitu kan, atau sekarang malah seperti kita disingkil kemarin, itu kan alhamdulillah bebas itu kan, yang disingkil 7 orang Pokja, ya memang secara hukum kita lihat harusnya mereka memang dari awal tidak dilakukan penyidikan, ya kan, karena mereka kan tugasnya untuk memilih saja itu, untuk memilih. Kasus apa tuh yang disingkil? Singkil itu pengadaan kapal. Oke. Nah, pengadaan kapal, PA-nya atau PPK-nya itu masuk dia di menurut putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, dan penyediaannya masuk juga. Tetapi kejaksaan pada waktu itu memasukkan tersangka dan terdakwa Pokja, kelompok kerja yang tugasnya itu kan sebenarnya terbatas. Yang buat HPS itu ya kan harga perkiraan sendiri kan dari PA ya kan, semuanya dikasih ke Pokja, lakukan pemilihan untuk penyedia. Setelah melakukan pemilihan penyedia, dia dapat penyedia dan kemudian diberikan kepada PPK lagi dan untuk melakukan kontrak dengan penyedia. Jadi dia tidak ada wilayah untuk melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Tapi kemudian jaksa ya kan atau penyidik melakukan itu. Makanya saya pikir itu ada motif lain daripada motif penegakan hukum. Kasus lainnya Bang pernah alamin selain dari singkil apa?
Kasus lain, Semelu kayaknya menarik juga tuh Semelu. Semelu juga menurut saya itu juga sekarang kan SPPD lagi nggak sedang salah ya? bergulir kan SPPD. SPPD kan nggak banyak itu yang disidik itu. Ya, kayaknya nih kasus satu-satunya di Indonesia saat ini. Itu juga karena konflik pemerintahan kan Konflik interest. antara pemerintah eksekutif DPR, legislatif DPR dan apa namanya dengan bupati pada waktu itu terkait dengan apa namanya dengan kasus dulu mereka buat pansus amoral. Hmm. Jadi Ada itu balas dendam ya. ada balas dendam. Memang sekarang ini kalau di Indonesia ini kalau kita mau melakukan pergerakan untuk anti pemerintah dalam skup kecil pun itu harus zero masalah kita kan. Jadi banyak pengalaman sampai 10 tahun yang tadi Abang Iya. istilahnya ulas dari pengalaman Abang. Apa yang memang berkesan dan apa yang memang pernah tertantang ya dalam hidup Abang hingga membuat menikmatin, enjoy ya. Karena Iya. pasti kayak gini kan saya sadar bahwa Abang akan ditekan oleh banyak pihak Iya. tentunya kan, ancaman dan lain. Terus ya itu menjadi satu hal yang menurut saya ya konsekuensi lah untuk menjadi Iya. seorang advokat. Nah, dari mana yang Abang merasakan sangat terasa sekali itu? Kalau terkait dengan pribadi itu memang sudah bawaan alam ya. Kita dulu bukan orang Aceh kan. Kemudian di konflik pun di Aceh dulu tahun 99, 2004 kita diancam potong leher juga kan. Dulu kan pernah kita tahun 2001 itu 2002 apa namanya anti terhadap pergerakan Sirarakan dulu ya kan. Ketika Abdullah Sapii mau menggerakkan masyarakat ke Aceh, ke Banda Aceh kita tahan pada waktu itu mahasiswa dan kita konferensi pers dan ketika konferensi pers banyak teman-teman media bilang wah ini akan di kohtaku nih katanya. Tapi kita biasa aja itu kan. Ya, ya. Jadi kalau tantangan secara pribadi itu biasa. Tapi yang saat ini ya, kalau saat ini malah tantangannya tidak terlalu besar. Paling pada teman-teman penegak hukum kan. Kalau penegak hukum kan kita berdebat saja. Berdebat sesuai dengan jalur kita masing-masing. Kalau mereka yang JPU ya haknya untuk melakukan pembuktian dan dakwaan. Kalau kita pembelaan kan itu. Nah, jadi tekanannya tidak terlalu apa. Belumlah seperti yang kawan-kawan alami sampai pada ancaman pembunuhan dan segala macam. Kalau tipikor ini masih alhamdulillah masih teman-teman juga masih profesional ya. Bukan seperti kasus-kasus pembunuhan atau segala macam. Kalau pernah mendapatkan satu kasus narkoba gitu menarik. Narkoba pernah kita tangani di Aceh Utara, di Medan juga. Justru kalau dengan narkoba ini kami sama teman-teman tim hukum berpendapat peredaran narkoba di Aceh itu jauh sebenarnya lebih hebat ya atau lebih luar biasa dibandingkan dengan film-film yang dibuat di apa tuh di Amerika Latin itu. Nah, kok bisa sampai segitu kesimpulannya, Bang? Karena memang kita dapat informasi A1 kan dari klien itu bahwa ada peredaran senjata dari Thailand ke Aceh Timur ya kan. Oke. Itu sampai sekarang ada itu kan. Oke. Udah itu ketika masuk barang ke Aceh, klien kami dulu ada yang ahli dalam menilai mana barang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Kalau nomor 1 masuk ke Indonesia ke daratan, tapi kalau nomor 2 dilempar ke Burma. Nah, jadi itu situasinya sangat luar biasa. Jadi berarti penuh konspirasi dan juga penuh konstelasi di dalam menyelundupkan barang itu ya. Iya, malah Apalagi Aceh strategis secara teritorial wilayah ya. teritorial wilayah strategis dan juga ada residu konflik. Nah, jadi di Aceh ini kehilangan nyawa dan anggota keluarga itu sudah biasa dulu selama kita di Iya, konflik. Jadi untuk demi mendapatkan uang itu sesuatu yang tidak terlalu banyak berpikir gitu, tidak terlalu banyak pertimbangan. Penting dapat saja gitu. Nah, Abang membayangkan ke depan praktek hukum kita itu seperti apa, Bang? Semakin baik atau banyak hal yang pesimis atau optimis untuk berkaca bahwa akan ada ya pembaharuan besar-besaran. Ya, kalau pada saat ini kan stagnan ya. Stagnan karena apalagi di semua level sekarang tidak mengutamakan proporsionalisme kan, tapi mengutamakan
kekuatan-kekuatan lain kan daripada kekuatan proporsionalisme. Artinya kalau teman-teman jaksa dia berlindung di balik undang-undang bahwa dia berhak untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, ya kan. Hakim juga berlindung pada undang-undang kebebasan hakim kan untuk menentukan putusan. Jadi sementara kita di swasta ini juga tidak memiliki kekuatan yang kuat, ya kan, tidak memiliki kekuatan yang full. Apalagi di advokat itu sekarang multi bar kan, semua orang bisa buat perkumpulan advokat. Jadi kekuatannya juga tidak profesional, tidak kuat, tidak sanggup untuk menghantam kekuatan yang dimiliki. Jadi pemerintah harus masuk intervensi itu untuk pengelolaan bagaimana pengaturan dunia advokat. Iya, karena advokat itu kan tidak, kalau lawan kita kan dalam tanda petik kan punya kekuatan yang lebih ya, polisi ya kan, jaksa, hakim, mereka kan punya kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan kita. Ya. Kalau advokat, malah sekarang itu banyak kita di pengadilan itu, kalau advokat nggak datang, itu biasa aja, sidang jalan terus, ya kan. Nah, jadi ketika advokat tepat waktu, itu belum tentu sidang dibuka pada saat itu. Oke, saran abang apa? Konkret. Saran saya kita sebagai orang yang di luar dari pemerintah ini harus lebih kuat lagi. Ada perlindungan dalam pekerjaan abang. Artinya ada undang-undang harus direvisi, undang-undang advokat, sehingga ruang itu ada nilai jerah, ada nilai bargaining position yang kuat di dalam menjalankan tugas abang sebagai advokat. Jadi semua elemen yang terlibat dalam penegakan hukum ini menghargai harus kedudukan, equal. harus sama, harus sejajar. Baik, tidak terasa bincang-bincang singkat kita bersama Kasibun Dulai, advokat senior yang banyak malang melintang dalam melakukan advokasi terhadap berbagai kasus, tipikor, narkoba, dan lain. Nah, Sabari banyak hal yang bisa diambil. Tentunya saya sebagai host tidak akan mengambil satu kesimpulan, karena semua yang diucapkan adalah berisi, dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak manfaat informasi yang bisa kalian tangkap. Sampai ketemu lagi bersama saya dengan konten yang berbeda. Tunggu terus, jangan lupa like, subscribe ya, untuk memajukan konten-konten Jalan Ari. Salam Jalan Ari.